Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 6 SD kurikulum Merdeka, yaitu buku Matematika volume 2 di bab 13. Yaitu soal yang akan dibahas adalah soal latihan halaman 60 sampai 61. Inilah soal latihan mulai halaman 60 yang akan kita bahas. Soal latihan. Kerjakan soal berikut dengan tepat. 1. Tentukan luas dari gambar-gambar di bawah ini. Jadi gambar di bawah ini adalah gambar sesungguhnya adalah dari gambar-gambar lingkaran, namun ada lingkaran penuh, ada seperempat, ada setengah. Jadi yang kita gunakan untuk menghitung luas gambar-gambar ini adalah luas lingkaran. Kita mulai bagian jawab nomor 1, bagian 1. Karena berbentuk lingkaran, maka gunakan rumus luas pi R pangkat 2. Tinggal kita ganti pi-nya dengan 3,14. Lalu R-nya, di sini diameternya 12, berarti R-nya atau jari-jarinya adalah 6. Lalu kita pangkatkan 2. Sama dengan 3,14, 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6. Kita kalikan ini, 6 kali 6, 36, lalu kita kali dengan 3,14, hasilnya adalah 113,04 cm persegi untuk luas bagian nomor 1. Kemudian untuk gambar 2, kita gunakan rumus luas lingkaran yaitu pi R pangkat 2. Jadi kita ganti di sini pi-nya dengan 3,14. Lalu R-nya kita ganti di sini dengan 5 di pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. 5 kali 5, 25 dikali 3,14. Karena di sini adalah seperempat lingkaran, maka ini bisa kita kali dengan seperempat. Jadi luas sama dengan seperempat kali 78,5. 78,5 ini berasal dari ini, 3,14 kali 5 kali 5. Jadi luasnya adalah 19,625 cm persegi. Soal 3. Kita lihat soal 3. Ini adalah 4 yang terdiri atas setengah lingkaran. Jadi bisa kita gabung ini menjadi satu lingkaran. Karena ada 4 berarti ada 2 lingkaran. Kita gunakan lagi rumus luas lingkaran yaitu pi R pangkat 2 dikali 2 di sini, karena di sini kalau kita gabung lingkarannya, ini dengan ini digabung, ini dengan ini menjadi 2 lingkaran. Kita masukkan pi 3,14 kali R-nya di sini, jari-jarinya ini adalah 2 di pangkat 2, sama dengan 2 dalam kurung atau kali 3,14 kali 2 kali 2. 2 kali ini 3,14 kali 2 kali 2 itu adalah 12,56. Jadi luasnya ini 25,12 cm persegi dari 4 gambar. Berikutnya nomor 2. Ambillah 2 kartu dari 4 kartu bilangan dari angka 1, angka 2, 3, dan 4. Kemudian buatlah bilangan dengan 2 angka. Dari 4 bilangan ini, berapakah banyaknya cara bilangan 2 angka yang dapat kamu buat? Jadi kalau kita mau buat bilangan 2 digit atau 2 angka, ini banyaknya ada 12. Yaitu mulai dari 12, kemudian 13, 14. Lalu kita mulai lagi ini, angka 2, 1, 2, 3, dan 24. Kemudian lagi ini, 31, 32, 34. Dan yang terakhir, 41, 42, dan 43. Jadi tinggal kita putar-putar seperti itu. Jadi semuanya ada 12 angka yang kita buat 2 digit. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak bilangan genap yang kamu peroleh? Yang genap itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Yaitu 12, 14, 24, 32, 34, dan 42. Berapa banyak bilangan yang lebih besar dari 30? Di atasnya 30. Berarti ini masuk. 31, 32, 34. Kita tuliskan berarti ada 6 juga.
mulai 31, 32, 34, 41, 42, dan 43. Nomor 3, dalam suatu kompetisi basket terdapat 6 tim yang bertanding. Jika kamu melakukan kompetisi dengan aturan round robin, berapakah banyak pertandingan yang dimainkan? Jadi kita jawab di sini, banyaknya pertandingan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15 kali pertandingan. Tapi kalau nomor 2 ini, jika kamu melakukan kompetisi dengan aturan knockout, berapakah banyaknya pertandingan yang dimainkan? Berarti ini karena 6 kesebelasan, berarti 5 kali pertandingan. Nomor 4, manakah yang lebih cepat? Jet yang terbang dengan kecepatan 900 km per jam ataukah suara yang melintas dengan kecepatan 360 meter per detik? Bandingkan dalam per detik dan per jam. Kita jawab dulu di sini. Dengan kecepatan jet ini tadi 900 km per jam. Lalu kita mau jadikan meter per detik, berarti kilometer kita ubah ke 900.000 meter per 3.600 detik. 1 jam ini 3.600 detik. Kita bagi ini bilangan, hasilnya adalah 250 meter per detik. Lalu kecepatan suara tetap dia 340 meter per detik. Kita lihat di sini mana yang tinggi ini. Berarti angkanya ini lebih cepat kecepatan suara. Sekarang kita bandingkan lagi menggunakan kilometer per jam. Kecepatan jet tadi 900 km per jam ini tidak usah diubah karena sudah dalam bentuk kilometer per jam. Yang kita ubah adalah ini. Kecepatan suara yaitu 340 meter per detik. Kalau kita ubah ke kilometer ini meter menjadi 0,34 kilometer. Kalau detik jadikan jam berarti sama dengan 1 per 3.600. Atau kalau jadikan pecahan desimal itu sama dengan 0,00277 dan seterusnya ya. Tapi kalau kita mau jadikan pecahan biasa, itu sama 1 per 3.600. Kita bagi ini, bilangan ini, itu dapat 1.224 km per jam. Kesimpulannya, yang lebih cepat itu adalah kecepatan suara, yaitu 340 meter per detik. Nomor 5, tentukan volume benda pijar di bawah ini. Di bawah ini adalah sebuah prisma segitiga siku-siku. Tanya volumenya, berarti kita gunakan rumus volume prisma yaitu luas alas kali dengan tinggi prisma. Karena alasnya ini berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi. Kali lagi tinggi prisma. Tinggal kita ganti A-nya di sini adalah pakai 3. 1/2 kali alas, alasnya 3, tingginya ini kita pakai ini, karena ini segitiga siku-siku, jadi boleh ini pakai alas, ini pakai tinggi. Tingginya 3, kali lagi tingginya prisma ini ada 9 ini. Kita ganti 9. Kita kali semua, 3 kali 3 kali 9 kali 1/2 sama dengan 40,5 cm kubik. Berikutnya nomor 2 ini adalah tabung. Cari volumenya sama, yaitu luas alas kali tinggi tabung. Karena alasnya berbentuk lingkaran, kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi R pangkat 2 kali tinggi tabung. Pi-nya kita gunakan 3,14 kali R-nya, karena di sini diameternya 4, berarti R-nya atau jari-jarinya pakai 2, pangkat 2 kali tingginya tabung ini adalah 6. Kita kali sama dengan 3,14 kali 2. Ini 2 pangkat 2, 4 kali dengan 6. Hasilnya adalah 75,36 cm kubik. Nomor 6. Gambar sebuah persegi panjang dengan panjang dan lebar diberikan dalam bentuk perbandingan 3/4. Isilah kotak dengan bilangan. Kita mulai soal nomor 1. Jika lebar persegi panjang itu adalah 8, berapakah panjangnya? Kita jawab di sini. Ini persegi panjang.
panjangnya 3 bagian, lebarnya 4 bagian. Jadi nomor 1, panjang banding lebar itu sama dengan 3 banding 4. Jadi ini panjangnya 3 bagian, lebarnya adalah 4. Lalu lebarnya ini kita diketahui, 8 ditanya adalah panjangnya. Berarti panjang banding 8 sama dengan 3 banding 4. Kalau ketemu begini kita kali ini, P kali 4, 4P. Lalu 8 kali 3, 24. Cari P-nya kita bagi ini, 24 bagi 4, dapat 6. Jadi panjangnya, persegi panjang itu adalah 6 cm. Kita jawab di atas. 2, jika panjang persegi panjang 12 cm, lebarnya berapa? Masih sama, kita gunakan perbandingan ini. P banding lebar sama dengan 3 banding 4. Lalu kita ganti ini P-nya dengan 12. Banding lebar sama dengan 3 banding 4. Kita kali ini, lebar kali 3, 3L. Lalu ini 12 kali 4, 48. Lalu L-nya 48 bagi 3 sama dengan 16 cm. Pertanyaan nomor 3, jika lebar persegi panjang adalah 24, panjangnya berapa? Jadi sama, ini pertanyaan nomor 1, kita buat dulu perbandingan. P banding L sama dengan 3 banding 4. Lalu lebarnya ini kita ganti 24. Sama dengan 3 banding 4. Kita kali ini 4 kali P, 4P. 24 kali 3 sama dengan 72. Lalu P-nya 72 bagi 4 sama dengan 18. Jadi ini panjangnya adalah 18 cm. Nomor 7, lapangan sekolah kadek berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebarnya lapangan diberikan dalam bentuk perbandingan 5 banding 4 dengan keliling 252 meter. Berapakah lebar lapangan tersebut? Jadi langkah pertama kita jawab bahwa rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L. Sama dengan 5 tambah 5X tambah 4X, jadi sama dengan ini kita ganti P-nya adalah 5 bagian 5X, L-nya adalah 4X, lalu kali 2 ini. Sama dengan kelilingnya 252, jadi buat kalimat matematikanya seperti ini. Lalu kita kali masuk ini 2 kali 5X 10X, 2 kali 4X 8X, sama dengan 252. Kita jumlahkan ini 18X. Sama dengan 252. X-nya kita bagi 252 bagi 18, yaitu dapat 14. Sekarang kita mau cari lebarnya. Lebarnya di sini tadi adalah 4, berarti 4X. Yang ini. Satu lebar sama dengan 4 kali X. X-nya kita ganti dengan 14. 4 kali 14, yaitu 56 cm. Lebarnya. Kemudian berapakah luas lapangan dalam meter persegi? Tentu di sini kita cari dulu panjangnya. Panjangnya di sini, kita jawab sini 56, adalah 5X. X-nya kita ganti 14. 5 kali 14 dengan 70 cm. Jadi persegi panjang itu, lapangan sekolah itu lebarnya 56, panjangnya 70. Karena disuruh cari luasnya, berarti panjang kali lebar. P-nya kita ganti 70, lebarnya kita ganti 56. Berarti luasnya 3.920 meter persegi. Inilah jawaban pertanyaan nomor 2. Nomor 8, grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara lama waktu air dituangkan dalam X menit dan kedalaman air dalam tangki Y cm. Jadi ini waktu, ini adalah kedalaman. Sekarang pertanyaan nomor 1, berapakah kedalaman air dalam waktu 6 menit? Di sini 6 menit. 6 menit ini waktunya, berarti menunjuk kedalamannya adalah 30 cm. Sudah dijawab.
Nyatakan hubungan antara X dan Y dengan kalimat matematika. Jadi Y-nya sama dengan, ini kita lihat di sini angka waktu X sama dengan 1, Y-nya 5. Berarti Y sama dengan kali X atau 5X. Nomor 3, kedalaman tangki adalah 45 cm. 45 berarti di sini. Jika kamu lanjutkan untuk menuangkan air ke dalam tangki, berapa lama tangki akan penuh dalam menit? Berarti kita lihat di sini pada waktu yaitu selama 9 menit. Sudah kedalamannya 45. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.